Um, jadi yang penting tuh sebenarnya adalah mengetahui kebutuhan dari pasar itu sendiri gitu. Halo semuanya, nama saya Cempaka Asriani. Saya adalah CEO dan co-founder dari Sare Studio. Nah, ini Mbak menarik untuk soal kita punya data, mungkin survei kecil-kecilan tadi. Kalau yang dilakukan Sare, Mbak, dari awal kan mungkin memang, ini mau buat baju tidur gitu. Tapi kemudian target pasarnya cukup luas karena jenjang umur. Aku lihat anak kecil sampai orang tua juga menjadi target pasar Sare. Nah, yang dilakukan tuh supaya bisa menjangkau target pasar yang luas gitu. Sebenarnya itu seperti apa, Mbak? Menjangkau target market yang luas. Sebenarnya bisa dibilang sekhusus-khususnya atau seniche-niche-nya sebuah produk itu sebenarnya tetap punya pasar yang besar gitu ya. Kita kan bicara misalnya even misalnya Jakarta atau kota besar Bandung atau misalnya Surabaya sendiri gitu ya, itu aja populasinya udah berapa, belum kalau kita bicara Indonesia gitu, seperti Sare sekarang menjangkau shippingnya misalnya seluruh Indonesia, kita udah bicara berapa ratus juta manusia gitu kan ya, dan jadi opportunity atau kesempatannya itu memang sangat luas gitu. Jadi yang penting tuh sebenarnya adalah mengetahui kebutuhan dari pasar itu sendiri gitu loh. Jadi gini, kita semua tuh sebenarnya berawal dari karena aku dan partner tuh kita berdua waktu itu ya misalnya kita wanita gitu ya, terus habis itu kita menikah dan punya anak. Jadi memang kita sendiri bisa dibilang adalah target marketnya si brand Sare sendiri gitu ya. Jadi pertama ya kita mulai dari mengetahui kebutuhan pasar, dari mengetahui kebutuhan kita berdua gitu ya. Itu dulu deh gitu. Atau bisa juga biasanya kayak kita lihat orang sekitar aja gitu. Jadi kayak misalnya ini contohnya karena kalau Sare kebetulan memang target marketnya sama gitu. Tapi kalau kita bikin brand yang target marketnya nggak sama nih, mungkin bisa lihat dulu dari sekitar aja gitu, mengamati sekitar dulu deh gitu. Kira-kira tuh habit atau kebiasaan orang tuh apa sih yang mereka suka, mereka lagi into apa sih. Mungkin kalau target marketnya misalnya Gen Z gitu ya, mungkin bisa lihat kayak tetangga atau kayak ponakan atau ya misalnya macam-macam lah gitu. Nah tapi juga abis itu kita bisa kayak bikin survei kecil-kecilan. Jadi waktu itu Sare kita memang bikin survei dari orang-orang yang dekat gitu, kita bikin kuesioner aja untuk memahami sebenarnya kebutuhan mereka tuh apa sih gitu. Jadi ini udah sedikit lebih lebih teknikal lah ya gitu, tapi setidaknya kita jadi punya pegangan nih, Cek, kayak misalnya 5 dari 10 orang wanita yang kita survei misalnya kalau tidur sukanya pakai atasan bawahan atau misalnya lebih suka pakai daster gitu misalnya. Itu kan sebuah data yang sebenarnya jadi penting gitu loh untuk jadi pegangan kita dalam menciptakan produk begitu misalnya. Itu sih sebenarnya. Ya kalau untuk angkanya gitu ya, kalau misalnya kita mau lihat misalnya berapa sih sebenarnya yang menjadi target market, ya sebenarnya ada caranya ya. Sesimpel kita mungkin bisa lihat ada beberapa website lokal gitu yang misalnya memberikan data-data statistik gitu ya. Dari situnya sebenarnya kan udah kelihatan kayak misalnya misalnya Sare targetnya wanita gitu. Oke, wanita ada berapa di Indonesia. Terus yang umurnya berapa sampai berapa nanti turun lagi angkanya. Terus yang misalnya tinggal di kota besar, kita bisa pilih misalnya memang di filter lagi yang tinggalnya di kota-kota besar. Terus misalnya nanti yang bisa dilihat lagi dari target SES atau status ekonomi sosialnya, misalnya kelasnya apa, A, B atau C, nanti ke filter lagi. Jadi dan itu pasti angkanya nggak mungkin kecil sih, Cik. Jadi maksudnya memang ya ini mungkin teknikal banget loh, tapi sebenarnya kalau misalnya nggak yakin gitu ya, kayak sebenarnya ada apa enggak sih ini orang yang beli atau market produk gue nih ada nggak sih gitu. Mungkin bisa dimulai dengan tadi gitu ya. Jadi sebenarnya risetnya tuh bisa hitung dari cara yang tadi aku bilang sih gitu. Biar bisa berbisnisnya itu juga optimis tapi punya datanya juga gitu ya, Mbak?
yakin Iya, ada yang karena beli kan tapi ada datanya gitu ya Mbak. iya bener-bener kita bisa pegang gitu loh. Jadi kalau misalnya emang beneran cuman kayak tapi aku kan kecil-kecilan banget gitu. Ya udah kayak hitung aja misalnya Jakarta Selatan atau misalnya kayak Bandung Barat ada berapa sih gitu misalnya. Itu kan semua sebenarnya di statistik ada ya. Jadi untuk sebenarnya bisa meyakinkan kita bahwa sebenarnya marketnya ada kok misalnya 15.000 orang misalnya. Jadi kita juga jadi lebih semangat gitu loh dalam berbisnis karena tahu bahwa memang secara angka nih ada loh orangnya gitu.